Kok ada muhibbin yang auto wahabi, sementara di antara Dzulkifli ini tidak sedikit kan menjadi penggemar pameran-pameran yang di atas namakan Nabi. Admin mau tanya, kenapa sanan Nabi begitu banyak, Bin? Lebih dari 200, Bin. Bagaimana riwayat benda itu bisa nyampe ke sini? Berapa jumlah pelaku bisnis pameran itu? Satu di antara pelaku bisnis itu saya kenal. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Turki. Saya masuk ke Istana Topkapi. Di sana bagaimana benda-benda itu? Tidak semudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-Hasbilah Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tak kurang suatu apapun. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengomentari secara khusus kepada sejumlah sahabat komentator yang terbilang istiqomah dengan kata-kata nyinyiran. Ini bukan baper, bukan. Karena beberapa halnya itu berkaitan dengan budaya, maka ada baiknya untuk kita bahas di sini. Terutama ketika kami menggelar acara perayaan malam tahun baru Hijriah 1447 dan tahun baru Jawa 1 Suro 1959 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah komentar itu menganggap bahwa apa yang kami lakukan itu bagian dari tradisi yang dilarang oleh agama, mungkin Islam yang dimaksud, atau dalam gampangannya itu ya kami dikatakan syirik lah ya. Jadi saya berpikir ini kok tiba-tiba komentator yang rajin ini, yang apabila saya amati nampaknya sejumlah sahabat ini adalah min ba'dil muhibbin. Ini kok ada muhibbin yang auto wahabi. Gara-gara kami membahas budaya, kami menggelar acara yang berkaitan dengan budaya, dan budaya itu adalah pertama untuk menghormati dan merayakan sistem penanggalan yang dibuat oleh sahabat, kemudian sistem penanggalan yang dibuat oleh Sultan Agung, di mana Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang gelarnya itu Sayyidin Ponorogo. Setahu saya adalah penganugerahan dari kekhalifahan Turki Utsmani. Intinya bukan baper atau tidak terima, tetapi ini saya ingin berusaha untuk mengelaborasi dan menjelaskan bahwa ketika sesuatu yang namanya budaya secara umum dalam satu ritual ya, itu biasanya laksana kendaraan. Maka disitulah hebatnya. Yang namanya kendaraan siapapun yang menaiki bisa, tujuannya sama. Bagi yang Islam tentu dengan cara keislaman, dengan doa-doa Islam, walaupun ritusnya adalah budaya, dan yang mana budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Maka dengan demikian bisa kita fahami bahwa leluhur kita itu sudah Bhinneka Tunggal Ika, yang mana itu harus dibungkus dalam kemasan budaya. Mungkin nanti akan melihat karena ada bara api yang dijilat. Memang pada saat itu ada kegiatan yang disebut jamasan. Tapi untuk membahas jamasan ini ranahnya budaya ya. Tidak cukup 1 jam. Tidak cukup 1 jam. Ada jamasan orang, ada jamasan pusaka. Yang pada intinya bahwa itu adalah satu ritus yang memiliki makna falsafati. Dan insya Allah tidak bertentangan dengan agama apapun, karena titik tumpunya bukan menyembah selain Tuhan. Semua media-media itu adalah pertama doa dalam bentuk dekorasi. Gampangannya begini, kalau Anda melihat itu ada tumpeng, di sisi tumpeng itu banyak ubu rampe, itu adalah falsafah-falsafah. Sebagaimana kita berdoa secara umum, kita pertama dianjurkan bermohon maaf, beristighfar, kemudian memuji Allah, berhamdalah, lalu juga ditambahi sholawat, baru minta. Jadi begitu juga, ini perlambang ini perlambang ini. Kasarnya seandainya kita tidak doa pun, ubu rampe itu sudah menjadi bagian dari doa.
bukan makanin jin. Yang apalagi ketika melihat pusaka. Kenapa sih ketika melihat pusaka itu kok langsung kebawa ke persoalan yang klinik wa ma'as bahadzalik gitu? Sementara di antara Dzulkifli ini tidak sedikit kan menjadi penggemar pameran-pameran yang di atas namakan Nabi, artefak Nabi dan segala halnya itu. Jujur, satu di antara pelaku bisnis itu saya kenal. Tapi saya tidak perlu ungkap di sini. Mudah-mudahan dia nggak nonton. Saya kenal dan saya tahu siapa dia. Sempat berdebat dengan saya karena dia mengklaim barang-barang yang dipamerkan itu asli. Saya katakan bahwa gini-gini, alhamdulillah saya sudah pernah ke Turki. Saya masuk ke Istana Topkapi. Di sana bagaimana benda-benda itu? Tidak semudah di sini asal motret, bayar, kemudian bisa bawa fotonya. Jadi artefak Nabi, pedang Nabi katanya. Padahal saya tahu ya gini-gini kan, saya ngerti dunia metal gitu kan. Di Turki saja barangkali sahabat yang komentar tadi itu ada kesempatan dan mudah-mudahan ada rezekinya bisa lihat ke sana ya. Yang di Turki saja benar atau tidaknya jujur saya tidak bisa memastikan, tetapi di sana adalah museum untuk dikunjungi masyarakat seluruh dunia, dan Turki sebagaimana yang kita ketahui adalah yang pernah menguasai berpuluh atau beratus tahun Hijaz. Jadi Makkah Madinah ada di bawah Turki, maka sangat pantas apabila benda-benda peninggalan Nabi apapun bentuknya disimpan di negara Turki atau Kekhalifahan Utsmani pada saat itu. Lantas yang dipamerkan benar atau tidak, itu bukan kapasitas saya. Tetapi ketika melihat apa yang ada di Turki saja, tidak asal motret-motret ya. Bahkan ada orang motret pada saat itu, pada saat saya ke sana 2018, itu langsung diminta dan dihapus oleh petugas. Di sini bayar sekian rupiah bisa motret bawa pedang Nabi. Nah, disinilah ya sahabat-sahabatku sekalian, saya mengajak kita untuk kritis di dalam menyikapi sesuatu. Kritis pula di dalam melihat apa yang ada di depan kita. Ya bayangkan seperti sendal ya. Sendal itu bagaimanapun barang kulit, katakanlah kulit. Nabi itu hidup kapan? Kalau kita menghitung Hijriah untuk tahun ini 1447, berarti menghitung tahun ini ke hijrah Nabi saja 1447 tahun yang lalu. Kira-kira ada nggak benda itu? Kalau mungkin kayak pedang masih bisa. Tapi kayak andai pun bisa, bagaimana riwayat benda itu bisa nyampe ke sini? Maka saya ketawa ada konten kreator yang membuat tayangan ya seperti ini nih. Bin mau tanya kenapa sandal Nabi begitu banyak Bin? Lebih dari 200 Bin yang Bin lihat Bin di sosmed Bin. Bin, apakah Nabi itu punya toko sendal Bin? Ini konsekuensi logis. Sampai dia Bang, Nabi punya pabrik sendal. Berapa jumlah pelaku bisnis pameran itu? Barang-barangnya mirip semua. Ada baju Nabi, pedang Nabi, sendal Nabi, apalagi rambut Nabi. Kok tercecer kemana-mana? Kalau 100 saja berarti ada 100 sendal. Di sini dong bos, kita harus mikir. Sementara ketika kita berbicara budaya secara komprehensif, pertama menunjukkan intelektualitas leluhur kita. Kalau tidak memiliki intelektual yang tinggi, bagaimana mungkin bisa mencipta satu ritus yang di dalamnya itu banyak mengandung pesan dan berlaku sampai hari ini. Terlebih kalau bicara pusaka. Seperti yang berkali-kali saya katakan, pusaka itu artefak, bukan hanya pada bendanya. Tetapi bagaimana kita melihat masa lalu ketika ada sebilah pusaka, keris. Keris itu setidaknya ada 3 campuran metal. Kalau keris itu berumur Singosari, katakanlah 1000 tahun atau 600 tahun yang lalu, berarti 1000 atau 600 tahun yang lalu, leluhur kita sudah bisa mengetahui di bumi ini ada kandungan logam. Dan bagaimana cara mengangkatnya, menambangnya. Wong tidak beli di material. Setelah ditambang, setelah ada bahan-bahan metal itu, kemudian dipilah-pilah. Oh, ini besi, ini baja, ini mangan, ini titanium atau apalah bentuknya, sehingga disatukan kemudian ditempa lalu jadi yang namanya pusaka. Ini kan ilmu yang disebut dengan metalurgi. Ini fakta bahwa leluhur kita orang-orang hebat. Ini yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa. Jadi merubah penjajahan
pikiran kita dengan kata-kata klenik, horor dan segala macamnya yang memang sengaja dicipta oleh Belanda. Nah, ketika berbicara keris ini, silakan Anda nanti untuk membaca Babat atau Serat Kadiri. Itu naskah dibuat oleh orang kita atas perintah Belanda untuk menjelek-jelekan leluhur bangsa Jawa secara khusus, yakni Ken Arok sebagai pelaku tindak kriminal dan sebagainya. Dan juga ikut di situ adalah keris. Jadi kesanalah saudara-saudaraku sekalian, yang pada intinya dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk sadar akan apa yang kita perhatikan, kritis, titis, tapi tetap dalam bingkai kebersamaan. Jangan ada kebencian, kalau nggak sama langsung dituduh. Ya berbeda umpamanya dengan merias kuburan yang berlebihan. Jujur ya, ketika acara haul belum ada rame-rame nasab itu, ada Abah Lutfi hadir, saya juga hadir di Ampel itu. Saya bingung, boleh nggak sih merias nisan sampai segini? Ini bisa saudara-saudara Wahabi kita itu bisa mencak-mencak, bisa tambah kencang dia membid'ah-bid'ahkan. Itu dulu. Tapi ya apalah saya gitu, walaupun sempat ditanyakan tapi ya tidak ada jawaban. Mungkin melalui forum ini ada yang bisa memberikan jawaban atau menyikapi hal ini sebagaimana mestinya kita melakukan tradisi ziarah sesuai dengan yang dianjurkan. Andai pun ada simbol-simbol tapi tidak berlebihan yang kemudian mengarah pada kemusyrikan. Demikian, semoga bermanfaat, berikan masukan yang konstruktif. Salam hormat saya kepada saudara-saudara muhibbin yang istiqomah menonton tayangan ini. Dari nyenyer semoga nanti menjadi nyanyar. Dari yang tidak enak menjadi enak. Tetapi bagaimanapun, kalau kritik kami terima. Tapi kalau nyenyer ya harus diluruskan. Karena ya kita sama-sama satu nusa, satu bangsa. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman, keikhlasan dalam berbuat, dan kebaikan dalam segala hal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.